Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan judul dengan pengolahan lindi menggunakan metode koagulasi populasi dengan biokeunggulan kitosan dari lingkar jangka udang dan metode ozonasi. Adapun anggota kami ada saya Nanda Zain Yusuf, saya Rana Febita Purba, saya Muhammad Fadil Fadil, saya Nida Seli, saya Ria Amelia, dan saya Tasya Mirza. Adapun apa yang akan kami bahas. Nah, jadi ada pendahuluan di sini ada gambar tumpukan sampah, di mana tumpukan sampah tersebut merupakan tumpukan sampah dari TP Jatibarang. Nah, TP Jatibarang ini merupakan tempat pembuangan air yang ada di Semarang. Nah, TP Jatibarang ini menghasilkan tumpukan sampah itu perharinya 4.000 meter kubik, di mana tumpukan sampah tersebut ada sampah organik senilai 62% dan sampah anorganik senilai 30%. Nah, dari tumpukan sampah tersebut menghasilkan cairan pekat yang berwarna hitam disebut dengan air lindi. Nah, air lindi tersebut bisa merusak lingkungan, seperti ada pencemaran tanah dan pencemaran air. Nah, air lindi tersebut ini sangat mempengaruhi di TP Jatibarang, sehingga dilakukannya 3 metode untuk mengatasi air lindi. Yang pertama ada koagulasi, yang kedua ada populasi, dan yang ketiga ada ozonasi. Di mana koagulasi dan populasi ini merupakan metode secara fisika dan kimia. Kemudian koagulan yang digunakan ada PAC, ferrous sulfat, dan aluminium sulfat. Di mana PAC, ferrous sulfat, dan aluminium sulfat ini merupakan senyawa yang sangat lemah. Kemudian kita menggunakan biokeunggulan kitosan. Nah, kitosan ini merupakan senyawa yang sangat kuat, sehingga dia diperlukan dalam metode koagulasi dan populasi. Nah, selanjutnya melewati metode koagulasi populasi, kami menggunakan metode ozonasi juga. Dan ozonasi ini merupakan metode oksidator yang sangat kuat, dengan senyawanya itu mempengaruhi terdegradasi. Next. Untuk metodologi yaitu ada 3 langkah. Yang pertama ada pembuatan koagulan kitosan, yang kedua pembuatan dosis koagulan kitosan, dan yang ketiga ada prosedur percobaan. Untuk pembuatan koagulan kitosan ada 3 proses. Yang pertama ada deproteinasi, yaitu proses untuk menghilangkan protein, di mana serbuk cangkang udang sebanyak 150 gram dicampurkan dengan larutan natrium hidroksida 3,5%, kemudian dipanaskan dengan suhu 65 derajat Celcius, lalu dibilas hingga pH netral dan dikeringkan dengan suhu yang sama selama 24 jam. Kemudian ada demineralisasi, yaitu hasil dari deproteinasi tadi dicampurkan dengan larutan asam klorida 1N, kemudian dipanaskan dengan suhu 30 derajat Celcius, lalu dinetralkan dan dikeringkan. Kemudian pada proses deaseturisasi ini yaitu hasil dari demineralisasi, yaitu kitin dicampurkan dengan natrium hidroksida 50%, kemudian dipanaskan dengan suhu 100 derajat Celcius dan dinetralkan dan dikeringkan dengan suhu 65 derajat Celcius selama 24 jam, lalu akan dihasilkan kitosan. Kemudian pembuatan dosis koagulan kitosan, yang pertama itu pelarutan, di mana kitosan yang telah dihasilkan tadi dilarutkan dengan asam asetat 1% dengan 100 ml. Kemudian dilakukan pengadukan dengan spiral selama 6 jam dan dilakukan pengenceran dengan aquades sebanyak dengan labu ukur 100 ml. Kemudian ada prosedur percobaan. Yang pertama ada persiapan, di mana persiapan ini menyiapkan alat dan bahan dan juga studi literatur. Kemudian ada pelaksanaan penelitian, yaitu dilakukan di pengolahan lindi TPA Jatibarang dengan jam tes untuk proses populasi dan metode ozonasi. Dan yang terakhir ada analisis data. Baik, mari kita lanjut untuk hasil dan pembahasannya. Dan di sini yang akan kita bahas untuk pertama kali itu yang mengenai awal karakterisasi dari awal air lindi. Dan bisa dilihat di sini untuk ada parameter di tabelnya, ada pH, COD, serta TSS. Dan untuk pH-nya itu memenuhi standar baku mutu, dan juga yang lainnya tidak memenuhi standar baku mutu, kemudian dari COD, BOD, serta TSS. Yang dimana bisa kita simpulkan itu sangat berbahaya sekali untuk air lindinya bila disebarkan di lingkungan. Dan untuk peraturannya itu peraturan dari Jawa Tengah nomor 5 tahun 2012. Dan bisa dilanjut di sini untuk karakterisasi dari kitosannya. Karakterisasinya digunakan alat yaitu FTIR, yaitu Fourier Transform Infrared. Nah, di sini ada gelombang turunan itu ada 2,83, itu menandakan adanya ikatan hidrogen dari gugus OH pada yang saling tumpang ini pada gelombang NH. Dan selanjutnya ada pada gelombang 1600
34,27 itu menandakan adanya gugus gelombang gugus NH pada NH. Dan selanjutnya bisa di next. Oke, jadi di sini kita akan membahas mengenai penurunan konsentrasi COD-nya pada air limbahnya, dan untuk tujuannya itu untuk mengetahui untuk menghilangkan zat organik yang ada pada air limbah sehingga oksigen yang ada di air limbah tersebut bisa meningkat. Dan di sini ada tabel, ada grafik, ada 5 dosis yang ditambahkan dari koagulan hitosannya itu pada 100, 150, 200, 250 dan terakhir 300. Dan untuk dosis optimumnya itu ada pada dosis 200 dengan efisiensinya sebesar 24%, dan di sini juga ada naikkan kepada dosis 250 dan juga 300, yang dimana itu menunjukkan bahwasanya ketika kita menambahkan kitosan itu bakal istilahnya untuk menambahkan zat organik juga pada air limbahnya, sehingga air limbahnya itu bakal tercemar kembali, dan itu bisa merusak dari dosis koagulannya pada air limbahnya, dan oksigen itu kurang bisa mengoksidasi. Mungkin bisa dilanjut oleh teman saya. Selanjutnya hasil konsentrasi nilai DOD. Untuk penyisian optimum pada dosis koagulan 200 mg per liter itu dengan efisiensi 26,2% dapat menurunkan dosis koagulan sebesar 881 mg per liter dari dosis yang awal 1190 mg per liter. Seperti yang kita tahu, penyisian nilai DOD ini bertujuan untuk mengurangi kandungan organik yang ada pada air limbah. Selanjutnya hasil konsentrasi TSS ini, dosis optimal penurunan TSS itu pada dosis 200 mg per liter yang mampu menyisikan dengan efisiensi 22,5% dari TSS awal 893 mg per liter menjadi 692 mg per liter. Tujuan untuk mengurangi nilai TSS ini yaitu untuk mengurangi padatan yang tersuspensi pada air limbah. Bisa di next. Selanjutnya itu ada penentuan dosis optimum. Bisa yang kita lihat tadi ini merupakan korelasi dari grafik TSS, COD dan BOD. Untuk TSS COD ini terdapat korelasi pada proses koagulasi dan flokulasi. Next. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengukuran pH, yang dimana hasil tujuan dari pengukuran pH ini sendiri adalah untuk mencari nilai pH yang optimum untuk mengukur nilai COD itu sendiri. Dan dari grafik yang di atas, hasil pengukuran pH tidak terlalu berpengaruh terhadap pengukuran parameter DOD, COD, dan TSS dikarenakan hasil penurunan pH yang tidak terlalu signifikan seperti kita lihat pada grafik ya. Dan hasil terbaiknya di sini bisa kita lihat ada pada dosis 200 mg per liter dengan nilai pH-nya 8,37. Jika kenapa nilainya 8,37 dengan dosis 200 mg per liter, dikarenakan nilai tersebut tidak terlalu rendah pH-nya dan tidak terlalu tinggi pH-nya sehingga mendekati netral, sehingga dapat nilai pH yang optimum segitu. Berikut pengukuran COD. Ada tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mencari dosis ozon dan waktu pengolahan yang tepat untuk mendegradasi senyawa organik agar didapat efisiensi penyisian nilai COD yang optimum. Seperti yang kita lihat pada grafik, di sini ada 3 dosis ozon yang kita pakai, yaitu sebesar 60 ppm, 80 ppm, dan 100 ppm dengan waktu kontaknya seperti yang kita lihat pada gambar. Nah, pada pengolahan COD pada dosis 60 ppm, efisiensi tertingginya pada menit 180 dengan nilai 25,16% seperti di gambar. Pada dosis 80 ppm, efisiensi tertinggi sebesar 35,09% pada menit 180. Pada dosis 100 ppm, efisiensi tertinggi pada menit 180 dengan nilai sebesar 42,45%. Berikutnya ada pengukuran BOD. Adapun tujuan dari pengukuran BOD itu adalah untuk mencari dosis ozon dan waktu pengolahan yang tepat untuk menurunkan efisiensi penyisian BOD yang optimum.
pada dosis 60 ppm efisiensi tertingginya pada menit 180 dengan nilai 21%. Lalu pada dosis 80 ppm efisiensi tertinggi pada menit 180 dengan nilai 22,2%. Dan pada dosis 100 ppm efisiensi tertinggi pada menit 180 dengan 29,1%. Kenapa semakin turun nilai efisiensi semakin optimum? Dikarenakan semakin turun maka nilai COD dan BOD tersebut menurun, sehingga semakin turun maka akan semakin tinggi nilai efisiensi. Baik, selanjutnya ada pengaruh variasi dosis ozon dan juga waktu pengolahan terhadap pengisian TSS dan nilai pH. Di mana pada grafik ini dapat dilihat yang berwarna abu merupakan dosis ozon dengan 60 ppm dan yang berwarna orange merupakan dosis ozon dengan 80 ppm dan yang berwarna biru merupakan dosis ozon sebanyak 100 ppm. Nah, dari ketiga garis ini dapat diketahui bahwa semakin lama waktu pengolahan maka pengisian TSS-nya akan semakin meningkat. Nah, di mana dosis ozon terbaik adalah 100 ppm dalam waktu kontak selama 180 menit. Nah, di sini terjadi kenaikan dan juga penurunan konsentrasi nilai ppm, nilai konsentrasi dari TSS-nya. Di mana kenaikan itu disebabkan karena gas ozonnya belum stabil, sehingga radikal hidroksilnya belum mampu menumbuk partikel-partikel yang ada pada air limbahnya. Nah, untuk penurunan TSS-nya itu disebabkan karena gas ozonnya sudah stabil dan radikal hidroksil yang terbentuk itu sudah ada, sehingga dia mampu menumbuk partikel-partikel yang ada pada air limbahnya. Selanjutnya ada grafik mengenai variasi dosis ozon dan waktu pengolahan terhadap nilai pH, di mana seperti yang kita lihat bahwa semakin lama waktu pengolahan maka nilai pH-nya akan semakin meningkat. Nah, sehingga dosis ozon yang paling baik adalah 100 ppm dengan waktu pengolahan selama 180 menit. Nah, peningkatan pH ini akan mempercepat reaksi peluruhan ozon sehingga mempercepat terbentuknya radikal alkamin. Semakin tinggi pH maka radikal hidroksil yang terbentuk akan semakin meningkat, sehingga proses degradasi senyawa organiknya akan semakin efektif. Next. Nah, berikut ada efisiensi gabungan dari koagulasi, flokkulasi, dan ozon terhadap pengisian COD, BOD, dan TSS. Nah, dari penelitian ini digunakan 3 metode, yaitu koagulasi, flokkulasi, dan juga ozonisasi. Jadi efisiensinya seperti ini. Parameter BOD dengan nilai awal 1221,59 dengan persentase pengisian 44,19%. Nilai akhirnya menjadi 681,82 mg per liter dan COD-nya sebanyak 4.163 mg per liter dengan persentase pengisian 56,4%, mendapatkan nilai akhir sebanyak 1.830 mg per liter dan nilai TSS-nya dengan nilai awal 805 mg per liter dengan persentase pengisian 48,20%, mendapatkan nilai akhir sebesar 417 mg per liter. Next. Ada kesimpulan yang didapat, yaitu pertama penambahan dosis biokoagulan kitosan paling optimum yaitu 200 mg per liter. Lalu yang kedua, pengolahan proses ozonasi terbaik pada dosis 100 ppm dengan waktu kontak ke 180. Dan yang ketiga yaitu setelah koagulasi rasio BOD atau COD mengalami penurunan dari 0,29 menjadi 0,28 dan mengalami kenaikan setelah proses ozonasi sebesar 0,37. Adapun sarannya yang pertama perlu dilakukannya pengolahan lanjutan untuk menurunkan konsentrasi BOD COD TSS. Yang kedua perlu dilakukannya pengukuran ozon terlarut dalam lidi agar dapat diketahui seberapa banyak ozon yang bereaksi dengan polutan atau senyawa organik yang ada dalam lidi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.